Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemima Altadea, nomor absen 15, dan teman saya, Natasha Najmi, absen 25. dari kelas 11 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi mengenai inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus naik. Sedangkan menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut indeks harga, inflasi merupakan perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata terhadap tahun dasar. Penyebab inflasi ada 3. Yang pertama, jumlah uang beredar. Terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Kedua, administrasi prices. Harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Dan yang terakhir, supply shock. Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibagi 3. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, 10% sampai 30% per tahun. Ketiga, inflasi berat, 30% sampai 100% per tahun. Yang terakhir, hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. A. Ada demand pull inflation. Demand pull inflation atau inflasi karena naiknya permintaan lebih banyak terjadi pada saat-saat tertentu. B. Cost push inflation, disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Dan yang terakhir, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis inflasi yang terakhir adalah inflasi berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, imported inflation, adalah inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan harga di luar negeri dan atas perubahan nilai tukar. Dampak inflasi. Dampak inflasi diantaranya ada 4. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadi inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap, karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor, karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadi inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang, karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungan. Yang terakhir, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau. Keterkaitan inflasi terhadap new normal. Menurut pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berdiam diri dan meminta kepada kita semua agar mampu menyeimbangkan diri untuk tetap menjaga kesehatan, namun tetap bisa menciptakan ruang interaksi sosial maupun ekonomi. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, juga mengungkapkan pelemahan konsumsi yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian Bank Sentral. Tingkat inflasi pada bulan Mei 2020 tercatat sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,07% atau 2,19%. Meski demikian, inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Bank Sentral memperkirakan inflasi tahun ini pun masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu berkisar antara 2% sampai 4%. Sementara Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, memaparkan, berdasarkan indikator, mayoritas masyarakat yang merasakan dampak ekonomi secara langsung adalah pada tingkat rumah tangga.
Mayoritas saat ini menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk atau jauh lebih buruk. 83,7% responden dibandingkan dengan tahun lalu. Penilaian ini jauh meningkat dibandingkan survei pada Februari, ketika hanya sekitar 22% responden yang menilai demikian. Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk mengatakan, meski pemerintah telah merancang skenario normal baru, kebijakan itu belum akan banyak berpengaruh pada kinerja perekonomian. Cara menghitung inflasi, ada dua rumus. Yang pertama, laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen periode T dikurangi indeks harga konsumen periode sebelumnya per indeks harga konsumen periode sebelumnya dikali 100%. Lalu rumus yang kedua adalah GNP atau PDB deflator berikutnya dikurangi GNP atau PDB deflator sebelumnya per GNP atau PDB deflator sebelumnya dikali 100. Contoh soal, diketahui indeks harga konsumen pada bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan indeks harga konsumen pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Dengan menggunakan rumus yang sudah tadi dijelaskan, maka laju inflasi diperoleh sebesar 8,64%. Jadi, laju inflasi bulan September sebesar 8,64%, sehingga masuk ke dalam kategori inflasi ringan. Contoh soal kedua, indeks harga konsumen bulan Oktober 2019 adalah 175,65. Indeks harga konsumen bulan September 2019 adalah 170,15. Yang diminta, hitunglah besar laju inflasi pada bulan Oktober 2019. Dengan menggunakan rumus yang tertera, dapat diperoleh laju inflasi pada bulan Oktober 2019 adalah 3,23. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.